Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, kan Kau dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, ku mau setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang takkan habis di hidupku, dan aku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yesus, ku mau
yang setia. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali pagi hari ini kita akan kembali dalam renungan firman Tuhan, ya, di dalam doa pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Delight Tuhan, ya, disukai oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti suka, ya, disayangi, disenangi. Baik itu anak kecil, anak juga orang dewasa, semuanya senang kalau di-like, ya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang suka bermain Instagram, ya, dan juga Twitter, YouTube, ada tanda jempol. Nah, like. Nah, like itu berarti tandanya disukai, ya. Ketika Bapak Ibu memposting sebuah gambar atau foto, ya, atau video, maka tanda like itu menunjukkan bahwa video itu, foto itu disukai oleh orang lain, ya. Sebagai contoh, misalkan kalau like kita ada 500, berarti foto, video atau gambar itu disukai oleh 500 orang. Nah, semakin banyak like-nya, biasanya orang itu semakin suka, ya, semakin senang, karena yang nonton semakin banyak dan yang menyukai juga semakin banyak. Nah, pada pagi hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita itu lebih suka di-like manusia atau di-like oleh Tuhan, ya? Seringkali kita itu suka kalau di-like manusia, senang, ya, tapi apakah kita juga di-like oleh Tuhan? Ya, kita akan baca dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18, dikatakan, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Ya, kata-kata dipuji oleh Tuhan. Biar kita, fokus kita, bagaimana kita mengejar like dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan, disukai oleh Tuhan, bahkan dipuji oleh Tuhan, ya. Itu yang harus menjadi fokus kita, prioritas kita, biar kita semakin hari like kita itu semakin banyak di mata Tuhan. Tuhan tuh semakin senang dengan hidup kita. Tuhan semakin senang dengan perkataan kita. Tuhan semakin senang dengan cara bisnis kita, ya. Tuhan semakin senang dengan kehidupan kita, makin hari makin di-like oleh Tuhan, ya. Sebagai suami, apakah kita sudah di-like oleh Tuhan? Sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, mari biar kita dapat like dari Tuhan. Nah, orang yang cuma hanya mengejar like dari manusia, ya, disukai oleh manusia, maka dia akan biasanya memakai topeng, ya, memakai topeng seperti orang Farisi ahli Taurat, ya. Kita lihat orang Farisi ahli Taurat itu ibadah, pelayanan, dia bahkan melakukan kegiatan rohani itu untuk mengejar like dari manusia, ya. Kita tahu sama-sama bahwa orang Farisi, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memberi sedekah, mereka rajin melakukan hal ini itu, tetapi mereka ingin dipuji oleh manusia, mereka ingin di-like oleh manusia. Tuhan katakan mereka sudah mendapat upahnya, ya. Nah, sebab itu biar kita pagi hari ini kita merenungkan, kita harus disukai oleh Tuhan. Nah, disukai manusia hari ini belum tentu bulan depan kita disukai. Ya, sebagai contoh, Tuhan Yesus satu kali ketika dia masuk ke Yerusalem, orang banyak begitu memuji dia, ya, orang banyak itu mengangkat daun palem, ya, katakan hosana, hosana, ya. Inilah Yesus Raja yang datang. Tetapi tidak berapa lama kemudian orang-orang Yahudi
mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi hari ini senang, belum tentu besok, bulan depan orang lain itu menyukai kita. Tapi kalau kita mengejar like dari Tuhan, mengejar perkenanan dari Tuhan, itu yang lebih penting ya. Nah, kemudian bagaimana kita caranya mendapat like, disukai oleh Tuhan? Hari ini kita akan belajar hanya 2 hal saja yang mau saya sampaikan. Bagaimana supaya kita ini di like oleh Tuhan? Yang pertama, kita benci dengan kejahatan. Dan yang kedua, lawannya benci yaitu cinta akan kebaikan, limpah akan kebaikan. Yang pertama, kita akan belajar benci akan kejahatan. Kalau kita mau di-like oleh Tuhan, kita harus benci dengan kejahatan. Mazmur 97 ayat yang ke-10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan mengatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus membenci dengan kejahatan. Dan Tuhan janji, orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan dipelihara, dia akan dilepaskan dari tangan orang-orang fasik. Nah, benci kejahatan, kita harus benci dengan kejahatan. Nah, seringkali kejahatan yang jahat itu bukan timbul dari luar, tetapi dari dalam kita sendiri, dari dalam kita sendiri, yaitu keinginan jahat, keinginan-keinginan yang gak kudus. Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua kejahatan itu ternyata berpusat dari dalam hati dan itu menajiskan orang. Jadi kalau kita mau dikasih oleh Tuhan, kita harus benci dengan kejahatan. Orang yang benci dengan kejahatan, dia akan menjaga hatinya. Sebab hati ini adalah pusat tempat penyimpanan yang baik maupun yang jahat. Nah, Tuhan itu menyukai pribadi Daud dan memilih Daud. Kenapa? Sebab kualitas hatinya itu baik dan Daud mendapatkan like dari Tuhan. Ya. Demikian orang yang mau di-like oleh Tuhan, dia harus memelihara hatinya, sebab hati adalah tempat perbendaharaan. Lukas 6 ayat ke-45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita simpan dalam hati kita? Apakah kita menyimpan hal yang baik atau menyimpan hal yang jahat? Sampah-sampah kita simpan. Nah, seringkali kita menyimpan hal-hal yang jahat. Mungkin di luar dilihat orang kita nggak jahat, tetapi di dalam kita ada iri hati. Bahkan mungkin kita ada sombong yang dilihat orang tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu melihat bukan hanya yang diperbuat dilihat manusia, tetapi sampai ke dalam hati. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan dengan hati kita. Hati yang serakah, hati yang sombong, atau juga hati yang benci di hadapan Tuhan itu sama dengan pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, benci itu sama dengan pembunuh. Hati yang mendua hati itu sama dengan perzinahan. Jadi semua itu berpusat di hati. Kalau kita mau disukai oleh Tuhan, kita harus jaga hati kita supaya tetap baik,
kualitas hati kita itu menentukan apakah kita itu di-like oleh Tuhan atau tidak. Daud berbeda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya secara fisik, secara luar dia sangat baik, ya. Bahkan dipilih oleh Samuel. Samuel memilih kakak-kakak Daud, tetapi Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Sebab Daud memiliki hati yang baik. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu untuk mendetoks hati, ya. Istilah sekarang detoks itu adalah yaitu untuk mengeluarkan racun-racun, kotoran-kotoran dalam tubuh supaya tubuh jadi sehat, ya. Tubuh kita ini secara alami melakukan detoks, ya. Detoks hati atau liver, detoks pankreas, ginjal dan sebagainya. Setiap malam kita istirahat, itu tubuh akan mendetoks, mengeluarkan racun-racun, menghilangkan racun-racun. Ketika kita bangun, maka tubuh jadi sehat kembali. Demikian rohani, hati itu perlu didetoks. Bagaimana perlu dibersihkan supaya hati ini adalah pusat sumber kehidupan. Bagaimana menjaga kuncinya supaya hati tetap baik? Saya berikan 3M. M yang pertama yaitu menerima. M yang kedua yaitu menyelidiki. M yang ketiga menyimpan. Menerima, menyelidiki, dan menyimpan. Orang-orang Yahudi di kota Berea dikatakan dalam Kisah 17 ayat ke-11 itu lebih baik hatinya, punya hati yang baik dibanding dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa hatinya baik? Dikatakan bahwa orang Yahudi di Berea itu punya gaya hidup untuk menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari orang di Berea ini suka menyelidiki Alkitab, kitab suci, sehingga hatinya berubah. Jadi untuk memiliki hati yang baik, hati kita berubah, kita nggak cukup dengan didoakan, tetapi kita perlu untuk menerima firman, menyelidiki firman, kemudian menyimpan firman dalam hati, dan Roh Kudus itu akan mengubah hati kita. Kemerdekaan firman itu, kebenaran itu akan memerdekakan, sehingga kita bisa diubah hati kita sebab firman. Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu terhadap engkau. Sebab itu mari biar kita suka untuk menerima firman. Terima firman dengan segala kerelaan. Terima, jangan keras hati. Kemudian kita selidiki lagi di rumah, kita simpan. Nah, firman itu akan mengubah hati kita. Firman itu akan membersihkan, mencuci hati kita seperti air. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa di-like oleh Tuhan? Kalau tadi yang pertama yaitu benci akan kejahatan. Yang kedua yaitu cinta akan kebaikan, limpah akan kebaikan. Mengapa Tuhan itu senang kalau kita itu limpah dengan kebaikan? Ya, sebab kita ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita dipanggil untuk menerangi, untuk bersinar, untuk menunjukkan perbuatan baik. Matius 5 ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi dengan kita itu menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, maka nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Jadi kita menerangi dunia ini dengan membawa kasih, menunjukkan kebaikan, limpah dengan kebaikan. Kita berbuat baik. Seringkali banyak umat Tuhan berpikir
tidak menyelamatkan. Betul, yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus. Keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik kita itu justru itu akan memuliakan Bapa di surga. Kita ini dipanggil jadi terang, jadi garam, membawa dampak. Dengan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain, orang akan melihat Bapa, orang akan melihat Yesus di dalam hidup kita yang limpah dan kebaikan. Nah, kemudian terang itu harus menerangi yang gelap. Seringkali kita ini berbuat baik, seperti terang itu menerangi berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau katakan terang itu harus menerangi yang gelap. Bukan kepada yang baik saja kita berbuat baik, tetapi juga kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang gelap. Kita harus tunjukkan perbuatan baik kita. Bahkan kita membalas yang jahat dengan yang baik. Barulah terang itu akan berdampak. Orang akan melihat, kenapa ya orang ini disakiti, dijahati, tetapi justru malah menunjukkan kebaikan. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau satu istri, seorang suami atau istri tetap dia mengasihi pasangannya, sekalipun pasangannya berbuat jahat, dia ampuni, dia kasihi. Itulah terang yang bersinar di dalam kegelapan. Setiap hari Tuhan itu akan memimpin kita, Roh Kudus akan memimpin kita, memimpin Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan, untuk menghasilkan buah kebaikan. Sebab buah Roh Kudus, 9 buah roh, salah satunya adalah kebaikan. Jadi Tuhan itu akan memimpin kita untuk berbuat baik. Kalau satu orang dia dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dia harus menunjukkan buah kebaikan. Buah kebaikan. Sebab buah Roh Kudus adalah kebaikan. Mari kesimpulannya, biar kita mengejar like dari Tuhan. Kita mengejar, semakin hari kita semakin disukai oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita benci akan kejahatan. Kita bersihkan kejahatan. Dari dalam hati ini timbul banyak kejahatan. Kita bersihkan hati kita setiap hari. Kita detox hati kita. Kita bersihkan. Seperti Daud mengatakan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, kenalah akan hatiku dan pikiranku. Daud minta dikenali, diuji, diselidiki hatinya, dan diubahkan hatinya, supaya tetap memiliki hati yang suci, hati yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yaitu kita semakin limpah dengan kebaikan. Kita tunjukkan kebaikan kita sebagai tanda Allah itu menyertai kita. Allah itu mengasihi. Kalau satu orang dia bilang mengasihi Allah tetapi dia benci saudaranya, firman Tuhan katakan dia pembohong. Biar kita jadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi, tunjukkan limpah dengan kebaikan. Haleluya. Biar ini sedikit kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami Tuhan, untuk supaya kami Tuhan bukan mengejar like dari manusia, tetapi kami mengejar like dari Engkau Tuhan. Kami semakin disukai oleh Engkau Tuhan. Hidup kami, perkataan kami, bahkan Tuhan kami sebagai suami, istri, anak, mertua, menantu, hidup kami semakin memperkenankan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, selidiki kami Tuhan, bersihkan hati kami, dan kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami setiap hari Tuhan, supaya kami Tuhan boleh semakin Tuhan berbuat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.